Tanggal 5 kami dengan one way akan ke Tarakan. Lalu tanggal 7 kami akan masuk ke satu kampung namanya Krayan. Itu suku Dayak Lundai. Saudara, kampung ini sampai hari ini tidak ada akses darat ke wilayah Indonesia. Mereka akses darat itu ke Malaysia. Jadi kalau mereka belanja gula, sabun sehari, mereka jalan kaki. Ya, ke Sarawak. Kota terdekat dari kampung itu namanya Bakelalan. Saya sering sekali keluar negeri jalan kaki, cuma pakai KTP, nggak pakai paspor, nggak bayar fiskal. Tapi tahun 33 kampung ini dengar Injil pertama kali. Itu yang saya kagum. Tahun 2006 saja nggak ada jalan darat ke sana. Mereka pernah coba jalan kaki, kota terdekat mereka untuk Indonesia itu Tarakan. 2 bulan mereka jalan kaki. Tahun 33 bisa ada orang penginjil muda namanya Ernest Presswood, itu orang Kanada, dan Will Finger itu orang Amerika. Will Fingerin mati pas Natal tahun 43, dan waktu itu umur 32 tahun di Penggalu di Jepang di kota Tarakan. Kuburannya 2 orang ini masih ada di Tarakan sampai hari ini. Kami akan masuk ke kampung itu, kami akan pakai pesawat kecil, 5 orang isinya. Tanggal 14 April 2001, saudara. Kami masuk ke sana, pertama kali saya masuk ke kampung itu dengan istri saya itu tanggal 23 Mei tahun 95. Saya bersyukur istri saya mau diajak masuk juga ke situ. Kami merintis pelayanan itu. Kami dirikan 3 sekolah di sana sampai hari ini. Nah, tanggal 14 April 2001 itu hari bersejarah buat suku ini. Tanggal 12-nya Pak Camatnya berkata kepada saya, waktu itu Camatnya masih muda, umurnya baru 30-an, Camat Koboi buat saya. Dia bilang, Pak Daniel, Pak Pendeta, dia bilang nanti tanggal 14 kita ada pesta besar. Saya tanya, pesta apa Pak Camat? Kita mau nyambut mobil yang pertama masuk ke kampung ini. Wah, saya pikir hebat juga. Mereka pesta. Kalau mereka pesta pasti potong babi. Saudara. Pasang umbul-umbul. Rame sekali. Maka kami sampai ke satu kampung namanya Longidang. Itu perbatasan. Tunggu. Ternyata terlambat 4 jam mobil itu masuk. Karena sulitnya jalan itu. Nggak ada jalan aspal. Jadi jalan gunung ditembus begitu. Saudara, begitu datang dari jauh kelihatan debunya luar biasa. Yang masuk mobil Willys tahun 63 atau 64. Itu disambut meriah luar biasa. Bisa bayangkan tahun 2001 baru ada mobil masuk ke kampung itu. Tuhan bekerja luar biasa untuk suku itu. Ketika Injil masuk tahun 33, 100% suku Lundai mengaku percaya Yesus. Dan itu yang saya temukan karena saya ada di ladang misi. Satu-satunya suku yang saya pernah temukan. Begitu Injil masuk, seluruh suku itu tanpa tersisa mengambil keputusan percaya Yesus. Tapi suku-suku lain masih sulit. Bahkan sampai hari ini masih banyak juga. Dan anugerah Tuhan, itu hati kami. Saya senang memang ke pedalaman-pedalaman begitu. Untuk memberkati mereka. Baik, mari kita belajar firman Tuhan. Saudara, konsep yang sering kali kita pakai dalam kehidupan kita. Untuk mencari Tuhan dan percaya kepada Dia. Seringkali konsep yang salah. Di mana kesalahan itu, biarlah malam hari ini, sore ini kita belajar. Untuk kita hidup benar dan berkenan kepada Dia. Kesalahannya sepele sebetulnya. Karena pengajaran-pengajaran yang tidak seimbang. Saya nggak berkata 1-2 gereja, tapi secara umum saya berkata. Karena pengajaran-pengajaran yang tidak seimbang, sehingga kebenaran itu pincang. Perhatikan kata ini, kebenaran itu pincang. Artinya berat sebelah. Titik berat pengajaran-pengajaran dalam kebanyakan gereja adalah hanya menekankan bahwa kita ini manusia sangat perlu Tuhan. Memang tidak salah. Bahwa bagaimanapun juga kita perlu Tuhan. Tetapi kalau penekanannya hanya kita yang perlu Tuhan. Lalu kita tidak pernah diberitahu lewat kebenaran ini. Bahwa Tuhan juga perlu kita. Maka ini pincang. Kebenaran itu tidak seimbang. Maka itu mari sekarang ini. Jujur aja dalam hati. Nggak usah bersuara. Untuk apa saudara datang ke ibadah ke gereja hari ini? Jangan jawab. Ya karena Kristen masa ke masjid. Nggak begitu ya, awas. Ayo jujur sekarang. Kenapa suara hari ini ke gereja? Dalam hati aja nggak usah bersuara. Maka kalau didata secara rinci,
Pasti 90% lebih jawabannya, aku perlu Tuhan. Anakku sakit, mertuaku sakit, anjingku sakit, itu terlalu. Kalau anjing sakit didoakan. Atau, aduh, kunci rumahku hilang. Apa urusannya dikira Tuhan dukun cari kunci hilang? Apalagi kalau sampai orang datang ke gereja, tanya, kenapa kamu ke gereja? Aduh, utangku banyak, supaya aku didoakan nanti. Itu lebih ngawur lah. Jangan sekali-kali saudara percaya pengajaran yang mengajarkan. Sekarang ini banyak sekali pendeta-pendeta mengajar. Percayalah mujizat masih berlaku. Memang betul. Tapi yang satu ini gak ada mujizat. Hutang itu gak bisa didoakan. Hutang itu dibayar. Katakan amin. Kalau sampai hutang bisa didoakan, saya akan protes. Karena apa? Enak saja yang pakai uang kita. Masa Yesus suruh bayar? Ayat mana yang dipakai itu? Maka itu sangat salah kalau hutang didoakan. Jangan percaya kalau ada iklan dalam selebaran. Ada pendeta A, karunia yang bebaskan hutang. Gak ada, itu ngawur, itu pasti ngawur. Saudara percayakan hal ini? Bahwa utang itu gak bisa didoakan, tapi harus kita bayar. Karena kita yang pakai duitnya. Kok enak mesti didoakan. Kalau gitu banyak orang kesen hutang terus kalau gitu. Hutang banyak, kita doa. Apalagi pakai puasa. Lebih ngawur lagi. Jadi enggak hanya kita yang perlu Tuhan. Tapi Tuhan juga perlu kita. Masih banyak pekerjaannya yang belum selesai di bumi ini. Dan dia tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Dia perlu kita. Saudara, gereja adalah satu-satunya milik Tuhan. Dia tidak punya yang lain kecuali gereja. Jadi Tuhan Yesus kepada gerejanya itu menaruh harapan penuh dan tidak bisa diganti oleh apapun juga. Maka itu apabila gerejanya yang adalah satu-satunya kepunyaannya, lalu gerejanya tidak bisa mengerti apa yang dia rindukan, maka celakalah dunia ini. Kepada siapa lagi dunia akan mencari pertolongan lewat? Ya kepada Yesus, kok enggak lewat gerejanya. Biarlah konsep ini kuat dalam hidup kita, untuk kita sungguh-sungguh mempercayakan kebenaran. Mari kita buka ayat yang pertama. Amos 3 ayat yang ke-7. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan perlu kita. Dia tidak bisa bekerja kalau enggak dengan kita, saudara. Kiranya semua orang Kristen yang sampai hari ini masih punya konsep yang pincang itu tadi. Kebenaran yang berat sebelah. Hanya menekankan kita yang perlu Tuhan. Tapi enggak diimbangi dengan Tuhan yang perlu kita. Ialah firman ini mencelikkan mata kita. Amos 3 ayat 7. Sungguh. Nah, kata ini saya suka. Sedikit sekali firman Tuhan itu didahului dengan kata sungguh. Nah, ini salah satunya dari yang sedikit itu. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya. Saya langsung ganti kepada gerejanya, yaitu kita hamba-hambanya, para nabi. Saudara, dia menyatakan dengan tegas kata sungguh. Itu untuk meyakinkan kita bahwa pekerjaan Tuhan bukan setan yang merusak dan menghalangi. Pekerjaan Tuhan tidak selesai. Bukan roh jahat, roh ini yang menghalangi, tidak. Tapi firman ini dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa pekerjaannya tidak selesai. Karena kita sebagai gereja tidak mau ngerti apa yang dia mau kerja. Saya percaya hampir semua kita tipe orang keras. Sebetulnya di dunia ini gak ada orang yang lembut. Semua itu orang keras. Betul gak, Sir? Kalau dunia lebih banyak orang lembutnya, dunia gak sekurang ajar sekarang. Dunia kacau balau karena kita ini orang keras, orang dablek, begitu orang Jawa. Nah, kita sebagai manusia, ayo renungkan.